Mendaki lewat Sewu itu harus kuat mental karena yang dilihat batu-batu yang seperti ini berpadu apik dengan vegetasi. Cuma ini karena habis kebakar di vegetasinya kurang terlihat. Ini kayak semacam di gerbang bayi ini. Wah, keren. Masih bersama dengan saya Heri Jimanto, kurang lebih jam 5 kurang seperempat saya akan mulai perjalanan tektokan ke Lawu lewat Sewu. Nah, seperti apa jalurnya ya kita lihat aja pelan-pelan. Mantap. Samar-samar. Sebenarnya udah semburat merah. Matahari ini udah bangun. Lagu dadap. Rung-rung guys. Menggeh-menggeh. Belum sudah. Ngos-ngosan. Paling suka pagi-pagi mendengarkan nyanyian alam. Tekan shelter. Delok gas Sendang Panguripan. Akhirnya sampai shelter Sendang Panguripan. Mantap. Ini melaku-melaku mas. Ini menjelang pos 1. Yang bukit sini nih bekas kebakaran nih. Nah, depan itu pos 1. Ono ya malas. Nah, gitu. Oh, iya. Mabur ketok. Ini komplek pos 1. Tidak ada warung yang buka ini tanggal 2 Desember 2023. Keadaan pos 1 shelternya atapnya hilang semua. Nih, gak ada atapnya. Pura-pura sunrise. Samar-samar itu puncak Mongkrang. Dan kita tahu bersama bahwa di atas pos 1 itu tanjakannya lumayan. Menyambut sunrise di tanjakan atas pos 1 yang bikin mengkis-mengkis.
Sekarang akan banyak persimpangan seperti ini, tapi ini bukan jalur. Ini adalah bekas penyekatan atau metode penyekatan saat kebakaran bulan September yang lalu ini. Sebelah kanan bekas kebakaran dan tersekat oleh jalur. Untungnya jalur setapak yang dibuat lebar itu salah satunya berfungsi sebagai penyekatan api sehingga dia tidak menjalar, setidaknya cukup membantu karena ini masih di atas pos 1, tanjakannya belum habis. Sono kalau masuk mentit ini lelur, walaupun sudah tersekat setapak hampir 2 meter toh, kanan kiri setapak tetap kebakar. Untungnya di pohon-pohon gede itu pohonnya masih hidup, karena semak-semaknya kebakar, puncaknya jadi kelihatan dari sini. Nah, samar-samar tuh, nah itu puncak Lawu. Berhubung habis terbakar, semak-semaknya pada habis lalu jadi kelihatan. Ternyata dasarnya batu-batu penuh lubang-lubang. Ini sangat bahaya. Maka pihak pengelola memberi batas dengan polis lain. Tetap ikuti setapak yang udah ditata. Kalau Lawu lewat Sewu itu tepatnya bukan setapak sih, jalan. Karena batunya ditata rapi sekitar lebar sekitar 2 meter. Mantap. Menengok sebentar keberadaan pohon jumblu, pohon cemara yang satu-satunya hidup di tengah batu. Saya selalu suka untuk istirahat sejenak di sini. Ini dari puncak batu yang ada pohon jumblunya tadi, pemandangan cukup apik. Bahkan di kejauhan sana itu tenda-tenda di puncak candi itu terlihat. Yang lebih tinggi itu puncak Jebo Larangan, cuma yang di bawahnya itu candi dan agak tengah-tengah itu Mongkrang. Dari sini Bingkai itu di atas ada awan lentikular, cuma masih jauh dari puncak. Semoga puncaknya aman. Tapi di sana sudah kabut, yang tertutup kabut ini puncaknya ini. Nah, semoga aman jaya. Lalu dari sini terlihat bekas-bekas kebakarannya. Lagi jalan lagi. Pohon jumblu ngevlog. Di belakang itu ada satu rombongan dari Sukoharjo, 1 cowok 4 cewek. Mereka berangkat setengah 4, selisih 1,5 jam. Mereka berarti santai banget, masih bekas-bekas kebakar. Dulu sini sempat tertutup oleh kanopi yang cukup padat, sekarang hangus kebakar habis. Sebagai informasi, di atas pos 1 sekarang ada shelter yang cukup keren. Enak banget ini, asli. Di sana ada tebing batu, atasnya tertutup kanopi. Keren ini. Ini sebelum puncak
Puncak Watu Jago boleh pakai puncak, boleh tidak. Tapi masih di bawah Watu Jago. Pokoknya enak lewat gini. Dapat telur. Mantap lihat batu-batu. Harmoni dengan vegetasi. Yes. Perpaduan antara harmoni alam dengan sengal nafas tua yang mengkis. Apa mas? Mengkis. Masih bersama dengan batu. Woi, keren banget ini. Asli. View-nya dari sini tuh. Mantap. Itu jadi kelihatan sekarang Jago ini. Puncaknya terlihat jelas. Bila sempat selalu melipirlah, karena akan selalu bisa melihat hal-hal yang selama ini tidak terbingkai. Wah, keren kan? Samudra atas awan. Wah, kayak neng kono ke Joko Larangan. Keren kan? Iya. Siluet matahari. Sampai di puncak Watu Jago, ketemu rombongan yang ketiga ini dari Madiun, 2 orang. Cuma ini tidak TikTok, ini mau tenda. Boleh kenalan mas? Ya mas. Namanya Ivan. Ivan. Nama saya Adip. Oh, Adip. Mas Ivan sama Mas Adip. Tapi mereka mau nenda, jadi ya sesantainya lah. Komplek pos 2 ada 1, 2, 3, 4 tenda. Sakno warung ibu kobong. Ini bekas kobong pos loro. Sekarang tepat pukul 6:30, jadi dihitung waktu perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari gerbang Pendakian atau base camp. Di atas pos 2 menuju pos 3 pemandangan yang dulu hutan lebat sekarang jadi coklat habis kebakaran. Kasihan sekali. Masih di bawah. Masih di mana? Masih di bawah pos 3. Jurang elek. Asik dilihat. Jelang pos 3 itu ada pohon yang paling unik. Ini pohon kantigi. Yang cabangnya ada banyak itu. Tapi terbakar dan layu kering. Semoga tidak mati, nanti bisa bertunas. Ini yang batunya itu rata, bisa untuk duduk-duduk. Nah, dan udah
ribuan orang yang pernah duduk di batu kursi bawah pohon kantigi yang unik ini. Lanjut terus. Sedih rasanya, ini pohon kantigi unik yang kedua kalau lewat jalur Sewu Lawu itu. Kebakar juga, kering. Tapi di atas itu masih hijau-hijau, memberi pengharapan. Masih ada yang tidak terbakar. Langit elek, biru api. Bagaimana view bawah? Mantap. Mengkis-mengkis mas. Tanjakannya makin detail. Selepas pos 2 itu tanjakannya makin meningkat. Nanti kalau di atas pos 4, di atas pos 3 menuju pos 4 itu lebih meningkat lagi. Seperti level-levelan meningkat. Masih di bawah pos 3. Sekarang karena perdunya kebakar, habis hutannya ini. Sehingga samar-samar itu terlihat kelak-kelok jalannya. Rono belok ini dibikin zigzag ini. Ya pandangannya jadi kayak gini nih. Kasihan. Mau nangis rasanya lihat. Hutan yang dulu sempat hijau, sekarang jadi coklat merangga semua. Karena hutannya kebakar habis, lalu beberapa jalan setapak yang dulu pernah dipakai untuk sedikit meringankan lutut. Jadi bukan potong jalur, enggak, hanya meringankan lutut supaya tidak kena batu terus. Nah ini kan jalur original. Batu kayak gini ditata. Nah kadang dengkulnya sambat. Kalau dengkulnya sudah sambat, mending cari yang sedikit bersahabat. Kayak gini ini bersahabat. Dan sekarang terlihat. Maksudnya bersahabat dengan lutut, walaupun kalau nanjak ya mencium lutut malah. Tapi tidak terlalu keras. Yes. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tenda menjelang pos 3. Yura menjelang tekan. Kurang lebih perjalanan dari base camp sampai sini 2 jam. Ini jam 7. Dhuwur kabut. Ben rada kira apus-apus. Wis tekan. Ini view dari pos 3. Elok kan? Yes. Di atas pos 3. Nah, setapak original. Lalu ini ada setapak sekatan. Lumayan membantu kan? Nah, apinya tidak jadi merembet karena ada jalur setapak potong. Nah, jadi unik. Yang sebelah coklat, yang sebelah hijau. Waspada batu longsor. Berarti ini sudah hampir mendekati reling-reling karena sudah ada tulisan yang seperti itu. Ben ketok nek vlogger senengane kok ngomong, ben ketok nek vlogger lah piye meneh. Ngomong terus yo. Kadang iki lagu wong napase mengkis-mengkis. Napase mengkis-mengkis. Masih di bawah pos 4 dan mengkis-mengkis. Tenaga ini mulai sisa-sisa apa-apa.
alon-alon. Yang penting pelaku. Depan itu kelihatannya ada suara-suara, berarti satu rombongan. Oh, dengan tuh. Masih bertahan dan masih bersama dengan saya Heri Jimanto. Ini lokasi di bawah pos 4. Kali ini dengan metode TikTok yang sekarang secara internasional sudah ada istilahnya, yaitu speed hiking. Ini tengah-tengah antara konvensional dan trail running. Speed hiking berarti hiking cepet, gas-gasan. Dilarang mendirikan tenda. Kenapa? Karena di sini tuh rawan longsor. Ini arah ke puncak. Dulu kan ambil ke kanan puncaknya jalur lama. Terus longsoran waktu itu, lalu sekarang diarahkan ke kiri. Dan itu sudah dikasih keterangan. Naik turun bergantian karena cukup curam dan berbahaya. Ambil ke kiri. Kayak bawah kayak kabut, Mas. Lalu tadi ketemu pendaki yang turun, katanya kemarin itu jam 1 siang itu udah hujan lebat lagi. Katanya yang kemarin bukan nenda sih, nginap di warung pos 5. Gak ketok kuabute kuandel bawah. Keuntungan lewat jalur baru yang batu-batu longsor itu lost view-nya. Sayangnya kabutnya tebal di bawah. Sehingga puncak Candi Mongkrang dan Jabo Larangan tidak terlihat. Kabutnya mulai berarak-arak menutup jalur itu pos 4 itu. Sekarang pos 4 diturunkan, tidak di atas tapi agak ke bawah. Sudah banyak yang turun. Di atas pos 4, di antara celah-celah batu, kalau jeli itu bisa melihat anggrek khas Lawu ini. Kecil-kecil anggreknya. Cuaca berkabut, wadet. Wadet kabutnya. Ini di atas pos 4 loh, batu-batu kuabut, kewandel kabutnya. Padahal belum ada jam 8 ini, kabutnya udah tebel banget. Di balik kesejahteraan yang disuguhkan jalur-jalur Lawu menjelang puncak dari pos 5 ke atas, ini ada perjuangan porter. Halo Bu, ngangkut dugi pos warung pundi? Oh mbok iem, mantap. Nggih, elok tenan nih lho. Ini pejuang rupiah nih. Lok elok. Jadi tidak usah merasa hebat kalau mendaki. Ada banyak orang-orang hebat yang mempertaruhkan kehidupannya mencari jalan rezekinya itu di jalur-jalur pendakian. Ada yang jadi porter, ada yang guide, ada juga yang pembawa jualan barang-barang jualan di warung-warung. Mantap. Laku alon-alon. Ini bapak yang jual souvenir di depan Ergo Dalem. Sedang turun mencari logistik. Para pendekar ternyata. Anggreknya itu unik. Anggrek hidupnya itu malah numpang di batu. Ini anggrek yang kedua di atas pos 4. Di bawah masih tetap berkabut tebel. Jam 8 lebih mas baru sampai awas tebing suram. Dari pos 3 sini ternyata lebih dari 1 jam. Menandakan kalau tenaganya udah habis-habisan.
alon-alon. 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 Kisah dhuwure pos 4. Kae ibu pendekar nih sore. Keren tenan. Cuaca full kabut masih. Siwas. Di atas pos 4 parah bekas kebakaran nih. Ini yang camp area satu ini. Depannya biasanya idum. Banyak tanaman sekarang habis, lalu di bawahnya itu juga camp area. Untuk di sini di atas pos 4 itu ada beberapa tenda yang bisa didirikan, mungkin sekitar 5 lah. Gabut. Cuaca masih sangat berkabut pekat. Ya, kalau lewat Cemoro Sewu itu melewati sumber Jolotundo. Sekarang dikasih plakat dilarang masuk karena memang ini desain untuk orang-orang yang berkepentingan khusus. Ini ada bekas dupanya. Bentar lagi akan sampai di pos 5 yang sebelah kiri masih hijau aman, yang sebelah kanan jadi korban kebakaran habis. Kabut masih tebel. Menjelang pos 5 nah, banyak yang tenda dari sini. Dulu ini bekas warung untuk tenda, keren. Ini ada 4. Warungnya udah dibongkar. Nah, ini 1, 5. Kabut masih tebel. Ini dulu juga warung bongkar, 2 warung bongkar. Ini ada tenda juga. Ini kebakaran. Kasihan, ada genset 2. Berarti seluruh warung pos 5 itu kebakaran. Ini dulu yang warung paling gede sini nih. Itu ada genset 2 itu. Ini ada 1 tenda. Ini ada 1 tenda di pinggir jalur, lalu itu plakatnya pos 5. Pos Jolotundo. MDPL-nya sudah berapa ini? Tidak terlalu kentara. Udah 3.115, berapa tadi? Ki disuguh kopi karo mas-mase saka Karanganyar, tonggo kecamatan. Kalau TikTok sendirian itu ramah-ramahlah menyapa gitu. Menyapa, bercerita, terus dapat kopi anget asli, original kopi ini. Wah, enak tenan. Sing menehi tulus ikhlas. Apik suasane iki ya, entuk apik lho. Sithik ya. Mumpung rada cerah. Ora krasa cerita-cerita aromase ning kene pos 5 sak jam to.
Iki jam 09.00 punjul 20 wis ra apa-apa lah ya. Mlaku. Ora melu lomba ya tenang wae. Selepas pos 5 ini kelihatan ini mumpung kelihatan sebelum ketutup kabut. Ikonik ini. Monggo. Konten sendirian, Pak. Heeh. Harus mundar mandir yo. Cerah Mas. Iya, cerah apa kabut iki lho. Berarti 1 jam kelamaan. Yes. Gak apa-apa lah, pengalaman, cerita-cerita tentang banyak hal, menginspirasi dan berbagi pengalaman itu kan tidak ada salahnya. Kalau soalnya cerita tak gawe konten ben koyo podcast. Cuaca masih dominan berkabut, ada celah-celah langit biru. Lumayan kan? Kobungan, bekas kobungan. Dulu ini penanda kayak gerbang atau lorong vegetasi dengan hutan. Sekarang kebakar kanan kiri. Kalau lewat ini tuh langsung atap dari warung Sendang Derajat kelihatan. Saiki malah menyusuri hutan mati gitu. Menyusuri hutan mati sebelum Sendang Derajat api. Jadi ikonik ya lah. Hutan mati. Persis ini di belakang warung Sendang Derajat nih Pak Toy. Hubungan entek peduli. Jadi kelihatan atap-atap musola, atap Sendang, warung. Sono Singolangu, ya Kobungan. Enak wis buka tak lewat Singolangu. Sini. Sampai di komplek Sendang Derajat. Apakah ada airnya? Kita lihat. Monggo. Apakah ada airnya? Ada. Ada, ya terima kasih tak ngangsu. Tapi di dalam dia. Ya enggak apa-apa. Nah, itu maksudnya itu ada lubang. Oh gitu, ya enggak apa-apa lah. Hargailah kepercayaan dimanapun itu berada. Sendang Derajat itu termasuk hal yang disakralkan, maka alas kaki harus dilepas. Ini aku mau ambil air. Ini turun ini. Iya, karena habis musim kemarau agak dalam. Ya, ini agak dalam. Yang paling ujung, yes, ini ya. Masih ada airnya. Tak ambil. Setelah ngambil air dulu nih sih langganan orang Ninda sini, kan tidak ada yang Ninda. Ini untuk Sendang Derajatnya. Warungnya Pak To tetap buka. Lalu terhalang oleh musola sekarang. Ini warung yang baru, Mbah Maridi. Ini lama dulu sebenarnya, tapi tutup.
dari sini warung yang Mbah ketok banget. Warung sendiri Mbah Maridi lah kok jadi satu. Ku Mbah Maridi. Iki ya Mbah Maridi. Terus dulu namanya Mbah To nih. Gak tahu lah. Pokoknya gitu. Ini langsung ke sini. Sabana lereng dekat Sendang Derajat habis. Tapi ini sudah mulai mau hijau. Nah, ini hutannya habis juga menjelang pertigaan ini. Sabana yang hijau, pertigaan Boyem lurus, Argodumilah kebakar. Weh, langitnya ketok biru. Menurut informasi dari masih berdua ini yang nenda di pos 5 tadi itu sepanjang malam itu badai kabut sampai pagi hari ini, lalu ini agak cerah ini. Semoga nanti di atas kelihatan langit biru. Kalau melewati jalur Sewu setelah persimpangan Sendang Derajat, hendaknya lah peka untuk menampaki jalur paling tua. Ini jalur ke Punden Berundak. Setelah kebakaran itu terlihat banget ini rata naik ya, ini Punden Berundak seperti gerbang. Ini seperti gerbang. Ini mas-mas yang dari Gresik tadi. Nah, begitu. Kita lanjut. Ini hampir sampai di Yoni. Nah, ini berikutnya gerbang menjelang puncak. Nah, ini bukan. Nah, ini Yoni, ini termasuk jalur favorit saya. Ini keren, ada kebakaran, lalu sekarang di sini disediakan shelter yang cukup ciamik. Ini penak biang asli. Nah, dulu di situ rusak. Ini jalur pertapaan atau shelter pertapaan, sekarang dibuatkan yang baru sini. Ini nyaman banget karena puncak tinggal itu tugu nih, ini tugu. Yes. Awal musim penghujan itu Telaga Kuning sudah ada airnya, tapi memang penuh dengan misteri. Kadang di musim penghujan pun tidak selalu ada airnya di situ. Ya, menurut kepercayaan para pelaku spiritual sih, hanya orang-orang yang diberkati yang bisa mengambil air dari Telaga Kuning. Ini kabutnya mulai berarak-arak datang lagi. Dengan segala dinamikanya, dengan segala aktivitas di perjalanan yang santai, tidak seperti para kaum trail runner, tapi juga tidak selambat kaum konvensional. Akhirnya sampai di puncak Argodumilah ini kurang lebih jam setengah 10, jadi jam 5, 4 jam setengah ya bisa kalau modal running ya lama, tapi kalau konven ya termasuk cepat. Kabut masih cukup padat dan orang-orang masih banyak yang antri untuk foto-foto. Min tas iku canggung min. Karo pesone iki. Jurane GPKP kuwi. Hai.